Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kafir ini selalu dia maksiat kepada Allah. Selalu dia asallah, durhaka kepada Allah. Kemudian kufur dia kepada Allah. Selanjutnya menghina Nabi, menghina Rasul, termasuk menghina junjungan kita Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafurar rahima. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nazira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba kekasih Allah, pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan tugas-tugas dakwah, risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Islam
maju dan jaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menjunjung tinggi dan meninggikan kalimah Allah yang suci di alam ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pada hari Rabu malam Kamis yang lalu kita telah membaca beberapa ayat di surah Al-Furqan tentang perilaku dan perangai dari orang-orang kafir, baik ketika Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah maupun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau di segi hablum minallah, memang kafir ini selalu dia maksiat kepada Allah, selalu dia asallah, durhaka kepada Allah, kemudian kufur dia kepada Allah. Selanjutnya menghina Nabi, menghina Rasul, termasuk menghina junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam celaan dan hinaan. Bahkan Nabi dianggap membuat-buat Al-Quran. Nabi mendiktekannya, kemudian Nabi mendakwakan diri sebagai ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Muhammad. Begitulah tuduhan dari orang-orang kafir. Maka Nabi diberi bahan oleh Allah. Jawab ya Rasulullah, bahwa semua yang diungkapkan oleh orang kafir itu tidak benar. Memang mereka selalu syirik kepada Allah, menghina Nabi, antara lain mengungkapkan bahwa Quran itu bukan kalamullah, tapi ucapan-ucapan Muhammad yang disuruh tulis pada kawannya. Begitulah tuduhan-tuduhan dari orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jawab saja. Kul, kul di sini kalau kita baca kitab tafsirnya, kul, sampaikan. Siapa yang menyampaikannya? Kul ayyuhar rasul, sampaikan ya Rasulullah, sampaikan ya Nabi Allah, bahwa Quran itu bukan ucapanmu. Kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh, sampaikan ya Rasulullah bahwa Al-Quran itu yang menurunkan Allah, yang mengetahui rahasia langit dan mengetahui rahasia bumi. Jadi tidak benar jika ada orang yang menuduh bahwa kalamullah, firman-firman Allah itu dibuat-buat oleh Muhammad dan bukan cerita dongeng. Maka Nabi sempit dada Rasulullah ketika dituduh macam-macam. Menyukuraceh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicela, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Jadi Allah memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah tiba masanya ya Rasulullah, jawab saja. Kul ayyuhar rasul, sampaikan ya Rasulullah, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, bahwa Al-Quran itu Allah yang menurunkan, yang mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi. Nah ini kalau misalnya semua kita mendengarnya, termasuk orang-orang yang sekarang melecehkan Quran. Jadi kita tidak perlu menjawab dengan pikiran kita, ada jawaban Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 6 itu. Kalau dia ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran, dia bisa menemukan ada kebenarannya. Ini contoh para orientalis. Orientalis itu dia mempelajari Islam bukan untuk memeluk Islam, tapi untuk mencari-cari kesalahan dari Islam.
mencari kesalahan dari Al-Quran. Ada sebagian mereka nggak sanggup mencari kekurangan dari Al-Quran sehingga dia memeluk agama Islam. Ini banyak sekali. Ada yang suami istri, profesor, doktor, pertamanya dia mencoba buka-buka Quran dari surah Al-Fatihah ke surat An-Nas, tapi di tengah jalan dia nggak sanggup lagi untuk melawan kalamullah Islam dia. Nah, kalau dulu masih ada koran harian Republika, itu tiap hari Ahad, tiap hari Minggu bisa dibaca di Islam The Guest. Orang-orang hebat di luar agama Islam mempelajari Al-Quran untuk mencari kekurangan-kekurangan dari Al-Quran, tapi kemudian mereka bersujud dengan membaca dan menggali serta meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menceritakan di sini kalau 30 tahun yang lalu ada William Hay. Kemudian terus itu orang-orang pintar baik di Jepang, cerdas, di Inggris, di Amerika, John Gary penyanyi masuk Islam, Kerenkova masuk Islam di Yugoslavia, sekarang belajar agama. Dulu ketika Yusuf Al-Qaradawi masih berada di tengah-tengah kita, sekarang sudah wafat Yusuf Al-Qaradawi, Kerenkova ini belajar Islam sama beliau di Qatar, dan sekarang sudah menjadi da'iyah wanita. Dengan uangnya yang banyak dia ingin keliling dunia untuk dakwah. Nah, begitulah orang lain dengan hidayah Allah, orang kaya setelah banyak uang tujuannya berdakwah. Jadi dengan uangnya yang banyak dia berdakwah. Dia seorang da'iyah, seorang da'i wanita yang sudah belajar agama, Miss Dunia, artinya wanita tercantik di dunia pada zamannya 9 tahun yang lalu. Dan kemudian masuk Islam, belajar agama Islam. Dia berjanji di depan ulama besar Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, saya ingin berdakwah, tapi ajarkan dulu ilmu-ilmu agama kepada saya untuk bisa berdakwah. Nah, jadi ini yang paling menarik. Orang kaya masuk Islam, kemudian dengan uangnya yang banyak dia keliling dunia untuk berdakwah. Nah, inilah dakwah yang paling indah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus perkataannya selain dari orang-orang yang mau mengajak manusia ke jalan Allah, kemudian dia beramal dengan amal yang soleh. Setelah berdakwah, amal pekerjaan harus bagus, jangan bertentangan dengan batin. Ada orang dakwah ya dakwah, tapi maksiat ya maksiat. Tinggalkan maksiat, tinggalkan mungkarat. Kalau ingin berdakwah, setelah itu wa amila sholihah, dan selalu beramal dengan amal yang soleh. Yang ketiganya apa? Wa qala innani minal muslimin, dan dia berikrar bahwa sesungguhnya aku adalah seorang muslim atau seorang muslimah. Nah, baru berdakwah. Artinya belajar agama, kemudian berdakwah, beramal dengan amal yang soleh, dan jangan malu. Kita ini, identitas kita ini sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Nah, itu di mana-mana sekarang bertambah banyak umat Islam di seluruh dunia, dan sekarang bisa diteliti dunia yang mana yang tidak ada orang Islam. Nah, ini dunia yang mana yang tidak ada orang Islam. Di Aceh ini orang yang paling sering itu main-main ke dunia luar itu Dr. Haji Zulkarnain Jalil, wartawan bola, dosen di Syah Kuala. Kalau mau cari pengalaman, nanya ilmu bagaimana Islam di Amerika, Islam di New York, di Inggris, dan di berbagai macam belahan dunia, beliau sudah banyak berkunjung. Dan beliau sahabat kami, ketika pulang sering cerita, karena pengalaman itu paling penting untuk melihat
saudara-saudara kita di luar Indonesia ini, di luar Aceh ini, yang kalau mereka sudah Islam semuanya sholat. Beda kan dengan di Aceh, banyak orang Islam tidak sholat. Nah ini kunci, ya kan? Di seluruh dunia kalau orang sudah Islam itu cari masjid dia, sholat dia, dan berprinsip dengan prinsip yang sangat bagus, tidak malu beragama Islam. Yang perempuan tidak malu memakai kerudung atau jilbab, yang laki-laki tidak lagi menggunakan celana pendek kemudian keliling-keliling kota, karena itu aurat, tutup. Nah, jangan kita nanti merasa diri sudah maju, sudah ada uang sedikit sehingga keliling-keliling dengan celana pendek. Itu belum menampakkan ciri khas Islam. Ini saya ceritakan untuk manfaat ya, untuk ilmu. Almarhum Teku Johan suatu hari pernah memakai celana pendek keliling dia Banda Aceh, jalan-jalan pagi sampai dengan masuk ke Suzuya. Ini untuk ilmu. Suatu hari dikritik oleh anak Iskada, Ikatan Siswa Kader Dakwah, yang juga berpusat di Mesir Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Coba lihat orang cerdas, kalau dikritisi dia tidak marah. Mohon maaf Bapak, ini setelah beliau memberikan kata sambutan di BKW. Mohon maaf Bapak, kami pernah melihat Bapak pakai celana pendek. Bapak seorang pemimpin besar di Aceh. Waktu itu beliau sebagai wakil gubernur. Mohon maaf bahwa itu aurat. Mudah-mudahan Bapak tidak tersinggung kepada kami. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah baru hari ini saya mendapatkan kader-kader pemuda yang berani mengkritisi dan meluruskan yang benar. Ini apa saja yang belum cukup, ya kan? Mengenai keuangan, ke gedung dan sebagainya, saya yang bayar semuanya. Pertama, dia terima kritikan dari anak-anak muda, dari Iskadawati dan Iskada, bahwa beliau pernah sekali memakai celana pendek, kemudian ditegur, lalu dia sambut teguran itu dengan segala kekurangan dan ketulusannya. Alhamdulillah masih ada anak-anak kami yang berani menyampaikan kebenaran, dan saya tidak akan lagi menggunakan celana pendek kalau saya keluar dari rumah. Nah, itu kan dakwah. Dia setelah menerima dakwah menyampaikan dakwah ke orang lain. Ini yang paling bagus. Seorang pembesar yang menunjukkan kebesarannya, kalau dia keliru, salah, ditegur oleh orang-orang yang sudah paham. Anak-anak Iskada waktu itu, saya termasuk salah seorang ketua umum 1988-1990. Nah, waktu itulah ada kader kami yang berani menyampaikan teguran dan diterima dengan segala ketulusan, tidak marah. Bahkan diakui, baru hari ini saya mendapatkan kader-kader yang benar-benar berdakwah. Nah, jadi tidak ada basa-basi. Beliau berjanji mulai hari ini saya tidak akan lagi memakai celana pendek kalau saya keluar dari rumah jalan-jalan. Nah, jadi ini adalah tokoh, seorang yang sangat paham, dan dengan sebuah kritikan dia mau menerimanya, mau berdakwah lagi kepada orang lain. Jadi kesalahannya dia tutupi dan Allah akan menutup. Dan ini orang yang bagus, artinya bisa menerima kebenaran-kebenaran walaupun disampaikan oleh anak-anak sekalipun. Nah, kita di rumah misalnya ya, ada yang menegur anak kita misalnya, terima selama dia menyampaikan hal-hal yang benar. Nah, jadi boleh-boleh saja kita keluar kemana-mana, tapi dengan menggunakan pakaian yang santun, yang sopan, yang santun dan sopan. Dulu Nabi, nah ini cerita di pasar ini. Dulu Nabi jalan-jalan di pasar, tapi dengan menggunakan pakaian yang sangat sempurna, pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang yang namanya orang kafir, orang munafik. Ini kejadiannya di Madinah. Nabi kan sering juga keluar-keluar lihat keadaan pasar. Karena dengan Nabi hadir di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan berbicara santun. Di pasar-pasar akan berbicara bagus.
Jadi tidak ada larangan bagi Nabi, bagi Rasul untuk keluar ke pasar, lihat-lihat keadaan di pasar. Tapi ternyata ini menjadi bahan ejekan bagi orang kafir, orang munafik yang ada di Madinah. Apa kata mereka? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nazira. Nah, ini jadi bahan ejekan juga. Nabi keluar pasar, lihat-lihat, bahkan Nabi bergabung dengan sahabat-sahabatnya yang berdagang, misalnya ngomong-ngomong, cerita-cerita. Tapi bagi orang munafik, orang fasik, orang kafir, ini dijadikan bahan ejekan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka berkata, apa itu Rasul? Masa jalan-jalan di pasar? Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am, makan makanan seperti kami juga. Wa yamshi fil aswaq, dan jalan-jalan di pasar. Apa itu Rasul? Nah, ini ejekan mereka. Ini kalau kita lihat, kalau cerita Rabu malam yang lalu, ejekannya bidang hablum minallah, ini hablum minannas. Hablum minallah apa? Nabi suruh mereka beribadah, diejeknya Nabi. Kami enggak mau untuk menyembah Allah. Kemudian apa yang kamu sampaikan ya Muhammad itu buatanmu semua. Nah, ini padahal bagi umat Islam, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itulah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la na'budu illallah. Itu prinsip. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Muhammad Rasulullah, la na'budu illallah. Enggak ada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Nabi sebagai manusia tentu makan, karena Nabi bukan malaikat. Kalau malaikat itu la ya'kuluna wa la yashrabun. Malaikat tidak makan, tidak minum. Bagaimana cara hidup? Maka untuk hidup sebenarnya bukan tidak mesti dengan makan dan minum, tapi kita sebagai manusia yang sudah didesain tubuh kita oleh Allah, harus makan, harus minum. Berbeda dengan tubuhnya malaikat. Jadi tidak la ya'kuluna wa la yashrabun. Malaikat tidak makan dan tidak minum sepanjang hayatnya. Jadi tidak pernah, misalnya malaikat dah capek nih turun naik turun langit ke bumi, capek singgah di angkasa, minum, enggak ada. Nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang tidak makan dan tidak minum. Itu jawaban malaikat ketika malaikat menyerupai diri sebagai laki-laki yang ganteng, kemudian bertamu ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, daging bakar, kemudian berbagai macam minuman. Dipersilahkan, ala ta'kulun, mengapa antum tidak makan? Malaikat ini menjawab, nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang tidak makan dan tidak minum. Terbangun bulu roma Nabi Ibrahim, merambule mekentai. Oh ya Allah, malaikat aku yang jauh ulun. Baru paham ketika malaikat itu menjawab, dipersilahkan makan. Ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang tidak makan dan tidak minum. Baru paham Nabiullah Ibrahim bahwa yang hadir itu ke rumahnya adalah para malaikat yang mulia. Nah, jadi menurut Quran, menurut hadis, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. La ya'kuluna wa la yashrabun. Tidak makan dan tidak minum. Berbeda dengan manusia. Maka Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi lain itu adalah manusia yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, tetap makan, tetap minum. Misalnya Nabi buka puasa dengan kurma, mau makan 1 sampai dengan 3 ya terserah kita, yang penting itu makanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Isa sejak kecil itu diberikan kurma yang masak. Jadi kurma ini ternyata bisa untuk menjadikan tubuh kita segar bugar. Banyak orang-orang yang capek hari-hari pertama itu di Mekah, di Madinah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, kemudian makan kurma, minum air zam-zam, sehat kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di sini nggak mesti nunggu masa haji, masa umrah. Nah, banyak sekarang kurma-kurma segar dan air zam-zam juga dijual di sini. Nah, bisa untuk dinikmati selain minuman lain yaitu madu. Alaikum bisyifaaini bil asali wal Quran. Hendaklah kalian berobat dengan 2 hal, dengan minum air madu dan dengan membaca Al-Quran. Nah, itu juga sunnah Nabi selain daripada kurma, air zam-zam dan air-air bersih lainnya. Ada orang sudah berpenyakit bertahun-tahun dibawa ke Singapura, dibawa ke Malaysia, ternyata akhirnya sembuh dengan air putih hangat. Nah, itu termasuk yang dialami oleh guru kami Bapak Dr. Haji Satria Effendi, salah seorang tim Lajnah Al-Quran di Jakarta. Nah, jadi kalau Allah ingin menyembuhkan dengan air putih saja bisa untuk sembuh. Dengan kurma, dengan air madu, makanan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pasar-pasar baik di Mekah, di Madinah, sekarang di Syria, di Lebanon, di mana-mana, termasuk di Jakarta paling banyak itu di Tanah Abang, kurma dan lain sebagainya, termasuk sekarang di Aceh. Makan. Dan boleh kita keliling-keliling pasar kapan-kapan ada waktu, dan jangan dihina. Itu adalah pekerjaan Nabi juga. Nah, jadi Nabi baik ketika di Mekah maupun di Madinah sering keluar ke pasar, Apa manfaat Nabi dan Rasul sering keluar ke pasar? Dulu saya masih ingat di Perlak ada Tengku Yahya, sudah dianggap karamah. Beliau itu sudah almarhum, ayah dari Dr. Mastur di sini. Itu sudah dianggap sebagai ulama yang karamah, betul-betul memang, betul-betul karamah yang dimiliki oleh beliau. Suatu hari di daerah sana, Aceh Timur, Perlak, gak ada air. Beliau mengajak orang untuk salat istisqa di hari Selasa, hari pasar, hari banyak orang. Saya waktu itu ada di sana, turut berdoa semoga doa ulama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah dianggap sebagai orang yang sangat mulia. Apa yang terjadi? Hari Selasa itu salat istisqa habis zuhur. Jam 3 turun hujan dengan sangat deras. Orang bertambah yakin dengan keulamaan beliau. Ya sekiranya hanai hujan, apa ulama? Kan begitu orang Aceh. Tapi Allah jawab doa-doa ulama. Maka kita sekarang ini kalau bicara yang santun lah, banyak sekali di TikTok. Sudah sangat tidak sopan lagi. Saya ketika Pak Azwar Abu Bakar minta pendapat setelah khutbah di Masjid Raya Baitur Rahman, saya bilang hendaknya nanti ada satu kanun yang apabila ada orang Aceh berbicara atau orang yang tinggal di Aceh berbicara dengan sangat tidak santun, boleh diberikan pelajaran kepada mereka, jangan dipukul, tapi berikan pelajaran mau'idhah agar Aceh ini betul-betul kita mengacehkan orang Aceh yang dulu santun dalam berbicara, yang dulu sangat beretika. Orang belajar di kita tentang bahasa, tapi sekarang kelembutan itu sudah nggak ada lagi di Aceh. Yang punya mobil bagus-bagus, kasar-kasar, tek-tek, masya Allah, itu sudah jauh. Mari kita kembali seperti zaman Nabi. Tidak ada larangan Allah untuk keluar ke pasar.
Nggak ada larangan Allah untuk minum kopi di warung. Bagus di Aceh ini, banyak jamaah subuh itu keluar ke warung-warung sehingga ada berkahnya. Jangan diejek. Ada orang yang pegang mana, ilah orang petih tu punya. Dia bengah bak warung kopi, pandai keramat lah. Bukan karamah yang dicari. Kesungguhan kita di dalam beribadah yang kadang-kadang menyebabkan kita ke warung setelah beribadah. Contoh, orang setelah salat subuh berjamaah akan ada panggilan dari fisiknya. Oh, saya udah lapar nih, makan dulu. Boleh-boleh saja. Orang lain masih tidur jam 6 di rumahnya, jamaah subuh sudah makan pada jam 6. Itu kelebihannya. Fisiknya bertambah sehat. Walaili iza as'asa, demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya. Wasubhi iza tanaffas, dan demi waktu subuh yang sangat bagus untuk ya bernafas, berkeliaran, olahraga dan lain-lain sebagainya. Dan tidak ada larangan Allah untuk kita makmurkan pasar-pasar, bahkan berjualan silahkan. Main-main ke pasar, duduk-duduk di warung, tapi jangan main judi di warung. Di warung kopi di Aceh banyak. Mari kita manfaatkan untuk silaturahmi. Dalam Al-Quran tidak dilarang. Siapa yang melarang? Itulah orang kafir yang selalu menuduh dan melecehkan Nabi. Kalau cerita Rabu yang lalu tentang hablum minallah, mereka mencaci Nabi. Di ayat ini dalam hablum minannas, apa kata mereka? Wa qalu ma li hadzal rasul, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Apa kata mereka kepada Nabi? Ma li hadzal rasul, apa itu rasul? Ya'kulu ta'am, makan makanan. Itu sama juga dengan kita. Apa bedanya dia dengan kita? Nah, itu ejekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamshi fil aswaq, kok Rasul jalan-jalan di pasar? Nah, menurut mereka kalau Nabi itu duduk di rumah saja atau di masjid. Bukan. Silahkan keluar rumah, ke pasar cari rezeki, ke pasar untuk menjadikan wibawa pasar. Tidak ada yang temenak-temenak di pasar dengan hadirnya ulama-ulama. Dulu hadirnya Nabi di tengah-tengah mereka, hadirnya orang-orang mulia di pasar, sehingga bandit-bandit di pasar itu tertahan gitu. Ini pasti akan menjadi baik pasar-pasar itu bila dikunjungi oleh orang-orang yang baik. Maka dulu ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik menghina Nabi, masalah Nabi jalan-jalan ke pasar, minum dan makan di tempat-tempat yang disediakan oleh penyedia di pasar, Allah langsung yang menjawab dan memberitahu apa materi ejekan mereka. Mengapa Nabi itu makan? Mengapa Nabi keliling-keliling pasar? Laula unzila ilaihi malak, mengapa kepadanya tidak diturunkan seorang malaikat? Fayakuna ma'hu nazira, kemudian Nabi ajak malaikat sama-sama berdakwah. Jadi ini bahan ejekan. Di surat lain Allah menjawab, Allah menurunkan malaikat bukan untuk berdakwah, tapi mengazab orang-orang yang menghina dakwah. Nah, itu sampaikan ya Rasulullah. Apakah mereka mau kalau malaikat itu kami kirim, tapi malaikat itu bukan untuk berdakwah, untuk mengazab orang-orang yang sedang menghina dakwah, yang sedang menghina Rasulullah? Apakah mereka mau? Tidak ada. Nah, jadi Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mulia, hamba pilihan Allah, hamba kekasih Allah. Nabi berdakwah bukan hanya di rumah-rumah Allah atau di masjid Allah, tapi juga di pasar-pasar. Sampai-sampai di Madinah ada seorang buta yang selalu menghina Nabi, tapi Nabi mengambil roti memberi makan kepada orang buta ini.
Dia sangat berterima kasih. Tapi tiap hari dia bilang, "Ini saya sampaikan kepadamu, jangan sekali-kali ikut ajaran Muhammad ya." Padahal yang memberi makan tu Muhammad. Cukup jahat ladum. Urang walaupun ka ana ledek mata nasid yang tenak kau dah tepuk ke. Ada usaha yang memberikan makan. Kemudian Rasul wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar yang memberikan makanan kepada orang tunanetra ini. Apa dia bilang? Ini siapa ini? Tidak selembut orang yang dahulu yang sering memberi makan ke saya. Wahai saudaraku, yang dulu memberikan makan kepadamu, yang menyapihmu, itu Muhammad Rasulullah, yang selalu engkau benci, yang selalu engkau tidak senang, tapi Rasul tidak menjawab, terus memberikan makanan kepadamu. Menyertai hobi makanan, tengah tapi makanan yang dihina kan, sangat canda puluh paling, kira-kira begitu. Tapi Rasulullah diam, tidak menjawab. Abu Bakar yang menjelaskan, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang engkau sering menghinanya, tapi beliau tidak membalas hinaanmu. Akhirnya dia menyesal, bersyahadat, dan masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan datang hidayah? Gara-gara pasar. Gara-gara Nabi mengunjungi pasar. Di pasar dulu ada orang tunanetra satu minta sedekah, tapi Nabi memberikan makanan kepadanya sehingga dia menjadi kenyang. Tapi orang ini tetap mencaci karena dia tidak melihat siapa yang memberikan makanan itu. Jadi orang-orang yang telah menghina ajaran Islam mungkin sampai dengan saat ini, mari bertaubat kepada Allah. Innahu kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kajian kita selalu bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا